Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Bimbel. Kami doakan semoga teman-teman semua sehat selalu. Channel ini juga membahas seputar soal-soal P3K. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kisi-kisi soal P3K khusus di bidang kompetensi manajerial. Soal-soal P3K ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 29 tahun 2001. Bagi teman-teman yang belum sempat menyaksikan video sebelumnya atau soal-soal P3K sebelumnya, silakan lihat link videonya di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke inti videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang belum mensubscribe channel ini, silakan diklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke soal nomor 1, saya terlebih dahulu akan menjelaskan kisi-kisi soal P3K khusus di bidang kompetensi manajerial. Kisi-kisinya ada 8. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Soal yang pertama. Apa yang Anda lakukan jika Anda ditunjuk sebagai pimpinan diskusi? Pilihannya adalah A. Anda memberikan pernyataan dan pertanyaan pemicu di awal, lalu sebagai pengamat. B. Anda memberi orang lain pertanyaan penantang saat kami bekerja sama. C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. D. Anda selalu memberikan gagasan dan solusi secara langsung saat diskusi. E. Anda cukup menjadi penengah dan pengambil pilihan terbanyak. Jawabannya adalah C. Anda mengarahkan alur diskusi sesuai dengan harapan Anda. Soal nomor 2. Jika terdapat masalah dalam tim, bagaimana cara pemimpin yang seharusnya menyelesaikan? Pilihannya A. Mendiskusikan dengan anggota lain. B. Keputusan pemimpin adalah mutlak. C. Pemimpin membiarkan keputusan dengan pilihan terbanyak. D. Pemimpin membiarkan anggotanya memilih keputusan. E. Pemimpin melihatnya keputusan yang paling logis. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Mendiskusikan dengan anggota lainnya. Jadi, jika ada masalah dalam tim, cara pemimpin yang seharusnya adalah mendiskusikan dengan anggota lainnya. Soal nomor 3. Respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah pilihannya A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dari awal proses. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jawabannya adalah B. Penuh harapan akan perubahan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan perubahan yang mendadak, respon kita seharusnya harapan akan perubahan. Soal nomor 4. Anda dan tim diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut
lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskan pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut. Jawabannya adalah D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Soal nomor 5. Saat akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan. Padahal hari itu akan ada rapat yang penting. Maka sikap saya adalah A. Menunggu hujan reda. B. Tidak berangkat dengan alasan hujan. C. Tetap berangkat. D. Tidak berangkat dan minta rapat dijadwal ulang. E. Berusaha sampai ke kantor sebelum rapat dimulai. Jawabannya adalah E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Jadi, walaupun hari hujan, tetapi kita harus tetap berusaha sampai ke kantor sebelum rapat dimulai. Soal nomor 6. Ketika saya diminta untuk melakukan pekerjaan berat, maka saya A. Menolak untuk diberikan pekerjaan semacam itu. B. Mempertimbangkan dahulu untuk menerimanya. C. Tetap menerima meskipun tidak suka dengan pekerjaan itu. D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut pada orang lain. Jawabannya adalah D. Merasa tertantang pada pekerjaan itu. Jadi, ketika kita diminta melakukan pekerjaan berat, maka kita harus tetap menerimanya dan kita merasa tertantang pada pekerjaan tersebut. Soal nomor 7. Agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Jawabannya adalah B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Jadi, supaya kegiatan kita berhasil kita laksanakan, kita harus mempelajari terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan tersebut. Soal nomor 8. Ketika saya harus menyusun makalah, maka saya A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Jawabannya adalah B. Berusaha mencari informasi dari berbagai macam sumber yang tersedia. Soal nomor 9. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi tetap menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Jawabannya adalah
D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi sikap kita ketika kita ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak kita kenal, yang berasal dari kota lain, maka kita tetap menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Soal nomor 10. Jika hal-hal kecil merusak rencana besar, maka sikap saya adalah A. Saya sangat sedih dan marah kenapa hal kecil mampu merusak rencana besar. B. Saya marah. C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. D. Saya akan melakukan teguran kepada pihak pelaksana. E. Saya perlu waktu untuk menenangkan diri. Jawabannya adalah C. Saya melakukan evaluasi menyeluruh. Jadi intinya, jika hal-hal kecil merusak rencana besar, maka kita akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kita cari penyebabnya, kenapa hal-hal yang kecil bisa merusak rencana yang besar. Demikianlah 10 soal dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang sedang mengikuti P3K semoga nilainya bagus dan menjadi abdi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.